Oke, udah 16, 48, 60. Oke, boleh mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, pemirsa setia IG Live Trans TV. Semakin bertambah, udah 74 orang. Gimana nih kabar kalian sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita tuh libur ya. Tanggal merah. Wah, long weekend banget sih. Sebenarnya enak banget kalau kita pakai liburan. Dan kalian pasti ingat kan, hari ini itu libur karena apa? Karena hari ini hari lahirnya Pancasila. Dan Yulia mau mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila untuk kita semua warga Indonesia. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Oke? Yuk, tambah-tambah lagi yuk. Kasih tahu teman-temannya semuanya untuk bergabung hari ini karena kita bakal bahas bareng Ustadz mengenai temanya. Ayo, tahu nggak? Ntar ya, sematkan komentar. Kita hari ini itu akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua, jalan menuju surga. Nah, sebentar ya, kok nggak bisa disematin ya? Sematkan komentar. Wait ya, teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Oke, sematkan komentar. No. Coba kita tempel lagi. Sematkan. Oke, bisa disematkan. Aku sambil lihat dulu ya. Ustadz Maulana belum bergabung, teman-teman. Aku mau nyapa-nyapa dulu sebelum Ustadz Maulana bergabung. Ayo kita bacain komentarnya. Dari siapa aja ya ini ya. Halo Muhammad Putra, Malaya Yunur. Halo. Waalaikumsalam. Ada yang mendoakan sehat selalu. Ya, amin. Semoga yang mendoakan sehat selalu. Kalian juga yang di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Dengar ya teman-teman ya, kita itu mau menghadapi new normal. Kita mau melakukan aktivitas kembali secara new normal. Jadi kita tuh bekerja lagi, sekolah lagi, mungkin yang harus merantau lagi, jauh dari orang tua dan keluarga. Nah, pas banget kan tema kita hari ini itu berbakti kepada orang tua, jalan menuju surga. Jadi Yulia pribadi nih pengen nanya nih, gimana sih ke Pak Ustadz ya, mau nanya gimana sih Pak Ustadz cara kita berbakti kepada orang tua walaupun dengan jarak yang jauh. Nah, itu salah satu pertanyaan dari Yulia. Yulia tunggu pertanyaan dari kalian, nanti bakal kita tanyakan kepada Pak Ustadz dan kita bakal bahas bareng. Oke? Dan Yulia ingetin lagi, teman-teman ayo semuanya di broadcast ke grup-grup WhatsApp-nya, ke teman-teman semuanya, kasih tahu dong. Hari ini Yulia live bareng Pak Ustadz, kita akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua. Ini mungkin tema yang sensitif ya, bakal bisa mengenyuhkan hati gitu kan, karena ngebahas orang tua, siapa sih yang biasanya tidak sensitif gitu kan membahas orang tua. Makanya harus diinfoin ke teman-teman semuanya. Oke? Yulia lihat lagi ya. Oke, Ustadz Maulana sudah bergabung. Menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Maulana. Apa kabar? Alhamdulillah, sesuai dengan yang kemarin ketemu di pintu kantor ya. Yang mana? Oh iya kan tim Trans TV ketemu kemarin yang biasa live. Oh iya ya. Aku belum ketemu Pak Ustadz yang kemarin. Iya, Ustadz kayaknya kemarin. makin ngembang itu ya, pipinya kayaknya makin ngembang. Ada opor, ayam, rendang abis lebaran. Habis lebaran ketupat.
Lebaran ketupat. Kemarin lebaran ketupat lagi kan? Setelah seminggu setelah Ramadan ada puasa Syawal, kemudian kita Iya. puasa lagi 6 hari. Tapi belum, Yulia belum Pak Ustadz, masih mengganti Iya. puasa yang kemarin, Ramadan yang belum Oh iya digantikan. iya iya. Boleh 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 Mm-mm. boleh. Ustadz Mantap. langsung ya, tadi pasti Ustadz udah denger Iya. nih, Yulia tuh pengen tahu nih, kan kita tuh udah mau balik lagi new normal ya, udah balik lagi ada yang merantau, Amin amin jauh amin. dari orang tua, keluarga lagi. Amin, Iya. amin. Semoga new normalnya berhasil. Nah, aku mau nanya nih, karena pas banget tema kita hari ini. Gimana sih Pak Ustadz cara berbakti kepada orang tua, walaupun jarak kita tuh jauh Pak Ustadz? Gitu. Baik. Pertanyaan awal nih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi cara Mhm. berbakti kepada orang tua dikala kita sedang jauh seperti ini adalah sebenarnya begini. Berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya dan tidak ada jarak dan waktu. Karena Mhm. adanya langsung Allah yang ajarin bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Mhm. Yakni mendoakan. Allahumma wali Mendoakan. walidayya warahmuhma kama rabbayani shaghira. Jadi ajaran doa ini langsung Allah yang ngajarin cara berdoanya di dalam Al-Qur'an. Mhm. Bahwa Dari sebenarnya TK kalau kita bahkan ya Pak Ustadz ya. oh Dari iya, TK jadi itu doa. salah satu ini keutamaan berbuat baik kepada orang tua dengan cara Mhm. mendoakan. Jadi ibarat kalau kita walaupun meskipun jauh akan jauh Ya. lebih dekat dengan cara mendoakan orang tua. Dan ingat, berbakti kepada orang tua meskipun jauh dengan cara menjaga nama baik beliau. Yes. Menjaga nama baik beliau. Yang berikutnya adalah selain mendoakan menjaga nama baik beliau adalah mengingat nasihat-nasihatnya dan menjalankan amanahnya. Jadi nasihat dijalankan, amanah dijalankan, kemudian menjaga nama baik orang tua, dan jangan lupa doakan orang tua. Karena ingat, mendoakan orang tua dua cara. Ketika beliau masih hidup, memohon ampunan, dan Mhm. yang kedua ketika beliau uh, sudah berpulang ke rahmatullah, juga keselamatan. Iya, gitu. Oke, jadi salah satu berbakti kepada orang tua, kita mengingat nasihat-nasihatnya dan menerapkannya di kehidupan Nasihat-nasihatnya. sehari-hari itu udah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua ya, Pak Ustadz ya? Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah mengingat nasihatnya, pesan-pesannya. Oke, oke. Orang tua itu tidak akan pernah berhenti untuk menasihati kita. Tinggal apakah Oke. kita menjalankan nasihat orang tua atau tidak. Nah, Karena benar ini tema kita sangat baik sekali. Karena yes, berbakti yes. kepada orang tua jalan menuju surga kan. Karena Iya, benar. kenapa kita harus jauh-jauh mencari surga? Padahal ada pintu Mhm, surga yang dekat dengan kita dan mudah kita jalankan, yakni mhm. kepada orang tua. Oke, Masya Allah ya. Sebegitunya ya maksudnya, karena berbakti kepada orang Iya, tua itu salah satu jalan kita menuju surga. Masya iya, Allah. ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Kita tidak pernah melihat Allah. Dan bagaimana cara, bagaimana kita bisa tahu apakah Allah suka sama kita, apakah Allah ridha sama kita? Caranya gampang. Apakah orang tua ridho sama kita? Apakah orang tua sayang sama kita, suka sama kita, nggak marah sama kita, berarti Allah lagi tidak marah sama kita. Dengan melirik Oke. kepada orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua dan ridho Allah juga ya Pak Ustadz ya. Iya, ridha Allah Betul. terletak pada ridha orang tua. Yes, Murkanya Allah yes. terletak kepada murka orang tua. Ridha Allah fi Oke. ridal walidain, sutullah sutul Oke. walidain. Oke, Masya Allah. Ustadz, kalau dari kata berbakti itu sendiri, menurut Pak Ustadz tuh makna dari berbakti itu seperti apa sih? Oh, berbakti gini. Mhm. Kata-kata yang harus dilakukan anak kepada orang tua tidak ada lain kata kecuali berbakti. Apa kata Oh, arti berbakti? Berbuat baik. berbuat Berbuat baik. baik. Karena tidak ada kata di atasnya itu lagi untuk kepada orang tua. Tidak boleh kita Mhm. berkata bagaimanapun anak berusaha untuk membalas kebaikan orang tua tidak akan bisa. Hanya Iya, benar. kategori, hanya sebesar, hanya sekedar berbuat baik.
Jadi tidak ada anak berjasa kepada orang tua, tidak akan mungkin. Mhm. Yang ada orang tua yang berjasa kepada anak. Tidak ada orang tua yang berutang kepada anak. Yang ada anak yang berutang kepada orang tua. Antu wa mali liabika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi tidak ada kata, jadi sepanjang hidup kita, sepanjang itu kita tidak akan mungkin membalas jasa orang tua. Sekali lagi tidak akan mungkin. Jadi kita hanya sekedar satu kata, berbuat baik. Gini, berbuat baik itu kategorinya begini. Kita hanya bisa berbuat baik kepada orang tua karena kita tidak akan mungkin bisa membalas. Mohon maaf, sekalipun orang tua jahat sama kita, kita tetap berbuat baik padanya. Sekalipun orang tua tidak mengurus kita, tidak merawat kita, justru kita dirawat oleh nenek, justru kita dirawat oleh om, atau dirawat oleh orang lain. Karena kita mungkin faktor sesuatu dan lain hal, kita tidak pernah dididik orang tua. Tetap engkau berbuat baik kepada orang tua. Meskipun orang tua beda agama sama kita. Meskipun orang tua, itu pertanyaan yang mau Yulia tanyakan juga. meskipun orang tua itu jahat, beda agama, meskipun orang tua beda tempat, tetap kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua. Luar biasa. Sebelum Yulia nanya udah tahu kayak isi hati Yulia yang mau ditanya. Jadi Pak Ustadz ya, walaupun memang orang tuanya malah ya di sini posisinya orang tuanya yang malah jahat, maaf yang ngomong ya Pak Ustadz ya, atau lupa atau tidak mengurus anaknya, tapi tidak ada alasan kepada anaknya untuk berbuat durhaka gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi diharuskan tetap berbuat baik walaupun bagaimana alasannya orang tuanya memperlakukan anaknya Pak Ustadz ya. Ya karena gini, berbicara tentang orang tua itu, maaf, tidak akan mungkin sekalipun, maaf, dia jadi budak lalu dijual dirinya sebagai budak untuk harga budak itu diberikan kepada, tidak akan bisa sebenarnya. Itu luar biasa. Tidak akan dikatakan orang itu maaf, tidak ada kebaikan yang sama setara dengan berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada. Ya, yang bisa menandingi ya Pak Ustadz ya. Tidak ada yang menandingi meski apapun. Jadi sebenarnya cepat minta keridhaan orang tua. Meskipun orang tua tidak baca doa, meskipun orang tua tidak tahu baca doa, meskipun orang tua tidak berpendidikan, tetap sosok anak kembali kepada orang tuanya untuk minta restu, ridhonya, izinnya sebagai ingat, maaf, tugas kita hanya berbuat baik kepada orang tua. Persoalan orang tua itu zalim, durhaka, itu urusannya kepada Allah. Ya, jadi tidak ada urusan kita cuma berbuat baik kepada orang tua. Urusan orang tua itu memenuhi kewajibannya atau zalim durhaka kepada kita, tidak ada urusan. Itu urusannya orang tua terhadap Allah. Jadi kita tidak bisa orang tua saya gini, tidak bisa. Meskipun kita berbeda pendapat. Ya. Sebagaimana orang tua, misalkan Ustadz, orang tua kita memiliki penyakit lupa ya, sudah tidak ingat anaknya. Tapi kita tetap ya Ustadz ya, tetap minta doa restu walaupun orang tua kita pun mungkin tidak kenal lagi ini kita siapa, apa yang kita omongkan juga mungkin orang tua kita juga sudah tidak tahu, tapi tetap kewajiban kita tetap meminta restu atau ada komunikasi antara kita dengan orang tua gitu ya Ustadz ya. Ya, kenapa dalam surah Al-Isra disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kemudian dilanjutkan ayatnya, ketika berbuat baiklah kepada orang tuamu ketika dia sudah lanjut usia. Masa yang dimana orang tua itu sudah pikun, udah lupa. Di situ kita berbuat baik. Disitulah ujian. Jadi anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, justru itu ujian buat sang anak. Buat anak. Dan ini peluang anak itu mendapatkan ridho Allah,
peluang Ya anak itu Allah. mendapatkan pahala. Karena bersedekah kepada orang tua senilai dengan 100.000 kali sedekah dibanding kepada orang lain. Oke. Luar biasa ya. Iya, Nah, sedekah misalkan orang tua kita, maaf yang ngomong, sudah menghadap pencipta, sudah iya. meninggal. Bolehkah kita sebagai anaknya yang memang masih hidup mengatasnamakan ketika kita bersedekah, ini saya pengen bersedekah ini karena orang tua saya, atau saya pengen naik haji ini mengatasnamakan orang tua saya gitu. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Sekali lagi, mohon maaf Ah, untuk diingatkan kepada semuanya bahwa ah, ketika orang meninggal itu yang terputus cuma amalnya, tapi pahala amalnya, tidak terputus. pahala Jadi tidak sosok terputus. anak bisa mengiringkan pahala, bukan mengiringkan Ah, amal, tapi ah, mengiringkan pahala. Hasil dari ah, yang dia lakukan, diniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kata Nabi, bukan kata saya ya, kata Nabi. oke. Apa Mhm, salahnya sosok anak bersedekah dengan niat untuk orang tuanya, mhm. itu pahalanya tidak dibagi dua. Orang tuanya Oke, tetap dapat, dia pun tetap dapat. dapat. Oke, oke. Semulia Jadi itu ya tidak Ustadz mengiringkan. ya. Ya. Jadi walaupun Jadi memang orang tua boleh kita sudah menghadiahkan, tiada, boleh amalannya mengumrohkan, tidak pernah terputus. Mhm. tidak pernah terputus. Makanya pahala yang tidak terputus dari apa yang dilakukan, yang diniatkan untuk orang tua. Jadi sosok anak, terus terang buat kita semua ini, apa sih salahnya kita niatkan bersedekah dengan niat pahala untuk orang tua. Mhm. Hmm. Mhm. Nah, Ustadz, tadi juga aku mau ngebahas yang bagaimana ketika orang tua kita berbeda dengan agama kita, tetap tetap ridho Allah tuh tetap ada gitu, Tetap, Ustadz. tetap, Tetap ada, walaupun tetap. sudah Karena berbeda kewajiban gitu. kita, kewajiban kita Mhm. untuk taat kepada kedua orang tua, meskipun beda Oke, agama, sepanjang, ada oke, tanda kutipnya, oke. sepanjang tidak menyalahi syariat. Tidak, syariatnya adalah tidak melanggar Syariatnya adalah syariat. tidak melanggar aturan agama, contoh tidak meninggalkan salat, tidak memerintahkan kita Oke, untuk menyebutkan Allah. Nah, makanya oke. orang tua yang beda agama, Mhm. Hahaha. beda agama, orang tua Haha. yang beda agama, maka Haha. sosok anak tetap Haha. mendoakan orang tuanya Mhm. kalau dia masih hidup. Sekali lagi, Oke. orang tua Haha. yang beda agama, anak boleh mendoakan orang tuanya sepanjang orang tua yang beda agama itu masih hidup, Masih supaya hidup. dapat hidayah. Tapi Oke. kalau sudah Haha. mati, tidak boleh lagi didoakan, terputus doa. Oke, 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 oke. Nah, Jadi jadi kalau masih hidup, yang beda agama heeh, masih bisa iya. didoakan. Tapi Hahaha. kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi Haha. didoakan. Kalau beda agama, Oke, kecuali kalau siap. dia seagama. Hahaha. Jadi ketika memang orang tua kita seagama, walaupun orang tua kita sudah meninggal, Bisa berdoa pun didoakan, tidak apa-apa. mau apa? Malah amalan itu tidak Tapi pernah kalau beda terputus ya agama, Ustaz ya. Tapi ketika mereka sudah berbeda, beda orang tuanya sudah agama tiada, ya tidak sudah bisa didoakan. tidak Tidak bisa bisa. didoakan. Karena doa Baik. anak kepada orang tua yang beda agama, supaya orang Mhm. tuanya dapat hidayah. Oke, 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 oke. Doa Sebaliknya ya anak Ustadz ya, kepada kalau orang tua, misalnya anaknya nah, yang memang beda agama gitu kan, sebaliknya gitu, hmm, anaknya ketika memang sudah tiada, orang tuanya tidak perlu mendoakan anaknya lagi gitu. karena beda agama. Karena beda agama. Hmm. Ya, Kalau sama aja ya Ustadz. seagama, misalkan orang Mhm. tuanya yang muslim, anaknya yang Aha, beda agama, orang tua aha, masih bisa mendoakan kalau dia masih hidup supaya anaknya dapat hidayah. aha. Tapi kalau sudah Mhm. tidak, sama. Sama halnya kita punya Sama. teman. Sama Oke, kita oke. punya teman yang masih hidup, Mhm. beda agama, Mhm. kita bisa doakan supaya dapat hidayah. Aha, Karena hidayah aha, itu datangnya dari Allah. Sama aha, aha. Kak, para ustadz, mubalik, kiai, ulama, Aha, kalau mengajarkan, berdakwah, kita hanya mendakwakan, kita hanya mendoakan. Tapi giliran untuk hidayah itu datangnya dari Allah. Karena la oke, yukallifu, tidak ada paksaan. benar, benar, benar bang. Oke, thank you, La Ustaz. ikrah fiddin. Nah, Tidak ada paksaan dalam kalau kita, beragama. Jadi kita tidak boleh kita memaksakan. sebagai, Ustaz mau baca-bacain dulu. Ya, ya Anda bacain aja, tidak apa-apa. Oke, Ini banyak Ustaz yang mau tanya menyapa-nyapa nih. kita. Kita kita absen dulu nih. Biasanya kita absen ya Ya, Ustaz ya.
Seluruh Indonesia sudah berkumpul belum di sini? Ya, kita coba, wah sudah banyak yang ngacungkan jempol, sudah ada banyak yang tersenyum, sudah ada bahagia, sudah ada nyapa-nyapa kita. Ustadz, kalau misalnya orang tua marah kepada Orang kita, kepada kita, kita ini bisa mungkin bisa sakit dibahas, hati. Ustaz. Silakan dibaca. Ya, Ustadz kalau misalnya orang tua marah kepada kita kan, kita suka sakit hati ya, terus kita jadinya suka ngomel-ngomel. Nah itu yang salah siapa Ustadz? Ya mungkin istilahnya kita manusiawi ya Ustadz ya. Kadang Nah, misalnya disuruh apa, terus kita lagi sibuk apa, kadang kan nggak nanti dulu sih mah misalnya gitu ya. Kan sebenarnya itu udah berdosa Kak Ustadz ya, padahal kita nanti dulu sih mah gitu. Ini nih lagi gini 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 gitu. Itu udah ngomel-ngomel gitu termasuk dosa nggak Ustadz? jawabannya berdosa. Berdosa, Mas. Berdosa. Jadi gini, Astagfirullahaladzim. kalau keluar walau makanya dalam Al-Quran disebut walau ha itu sudah dosa. Oke. Walau kalau mungkin dalam hati tapi tidak terlintas, tidak terlihat, itu enggak apa-apa. Karena Pak Oke. manusiawi. Tapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata itu dosa. Cuma gini, tetap berbaik sangka kepada orang tua. Cuma gini juga orang tua, kan orang tua kita kan manusia juga, bukan malaikat. Iya, iya. Iya, Bisa kadang beliau berbuat salah, berbuat mungkin salah. berbuat, tapi tugas kita di sinilah letak kesabaran kita. Jadi tetap berbaik sangka kepada orang tua. Ini ujian besar buat seorang anak jika orang tua masih hidup dan berumur panjang. Iya. Untuk Karena menghilangkan dosa tadi itu gimana Ustadz? Apakah langsung minta maaf bisa ketika kita ngomong terus berapa menit kemudian sadar gitu ya Ustadz ya? Maaf ya tadi udah ngomel-ngomel sendiri gitu atau ada cara yang lain Ustadz? cara yang terbaik sebenarnya gini, dosa itu kan nanti dicatat setelah 6 jam setelah dilakukannya. Oke, oh gitu ya Ustadz ya. Aku baru tahu. Rakib bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Atid yang di kiri mencatat amal keburukan. Dan malaikat atid mencatat amal keburukan itu menjadi bawahan daripada rakib. Jadi rakib itu ketuanya, anggotanya adalah atid. Jadi rakib menguasai atid. Jadi artinya seperti itu. Dalam artian, kalau malaikat rakib pencatat amal kebaikan, baru diniatkan sudah dicatat. Tapi kalau malaikat atid, meskipun sudah dilakukan, dia belum bisa mencatat. Karena ditegur sama rakib, jangan catat dulu. Tunggu 6 jam. Oke. Pengetahuan baru nih loh Ustaz, aku baru tahu. Sampai dia menyesal dan bertobat, baru kecatat. Oke. Apabila setelah 6 jam itu, misalnya di ke jam 8 misalnya ya, baru bertobat, baru sadar Ustaz, tetap ada keringanan gitu. Sebelum 6 jam bisa cepat. Cuma dalam kategori berdosa kepada orang tua, berarti kita harus mengembalikan senyuman orang tua. Oke. Senyumannya harus kembalikan. Siapa yang membuat wajah orang tua berubah disebabkan karena perbuatannya, entah itu berubah dari senang jadi marah, entah itu dari muka yang bahagia jadi sedih, maka harus mengembalikan wajahnya, kata Nabi. Oke. Aku mau bertobat, aku mau minta maaf sama orang tua, kata Nabi, kembalikan wajah orang tua. Oke, tapi kalau orang tua tetap merengut, berarti belum berhasil itu permohonan maaf kita ya Ustaz? Belum. Jadi usahakan, gampang, beliin makanan yang kesukaannya. Beliin makanan yang disuka, barang favorit, pijitin. Atau bantuin kerjaannya. Pasti dia, kamu sudah tadi begitu. Maaf ya, Mak. Jangan langsung segeng-segengnya orang tua ya Ustadz ya, segeng-segengnya orang tua juga pasti tetap ada rasa terenyuh. Iya. Jadi teknik untuk minta maaf itu tidak langsung minta maaf. Tidak ada langsung. Tekniknya. Berdoa aja, tidak langsung kita berdoa. Kepada Allah saja kita tidak langsung berdoa.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu baru meminta. Oke. Kalau meminta doa pun tidak langsung minta doa. Kita harus puji-pujian dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau baca surah Al-Fatihah dulu, atau baca surah Yasin, atau zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33. Allah aja kita meminta, kita puji-puji dulu. Apalagi kepada ibu. Ibu baik banget. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Ibu cantik deh. Setelah berubah, kenapa sih? Maaf ya, tadi aku membuat ibu marah. Jadi gitu. Oke. Nah, kita lihat situasinya, rubah situasi itu baru maaf. Tips and trick nih dari Pak Ustadz. Jadi kita harus gemes orang dulu. juga. Oke, Ustadz. Nah, ntar aku baca-bacain lagi ya, Ustadz ya. Belum absen nih, udah banyak banget ya. Udah. Ya, silakan. Dari Semarang hadir, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aceh, mana tuh? Aceh, dari Medan, dari Papua, biasanya ada Papua. Maaf, Ustadz. Ya, di luar konteks nih, Ustadz. Maaf Ustadz, di luar konteks ya yang dibahas, ada beberapa yang mengganti ini, katanya gitu. Ya, waduh, ada yang lagi ada keganjel itu Ustadz. Kalau hukumnya, oh ini Ustadz, karena permasalahan corona ini Ustadz ya, kan kita jadinya yang laki-laki sih ya tidak melaksanakan sholat Jumat udah lebih dari 3 kali ya. Nah ini beliau ini masih galau Ustadz, sebenarnya dosa enggak ya gitu, karena kan kita enggak sholat ini juga sebenarnya karena wabahnya pandemi ini. Nah tapi ini masih galau nih Ustadz, dosa enggak gitu kan. Jadi kewajiban salat Jumat adalah diwajibkan pada laki-laki yang bermukim, yang sehat, tidak sakit, dan tidak mengalami sesuatu yang menghalanginya. Itu kalau dia tidak sholat Jumat disebabkan karena sesuatu halangan atau penyebab dia tidak wajib Jumatan, entah itu musafir, entah itu sakit, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam posisi kita seperti ini adalah sesuatu yang membolehkan kita tidak salat Jumat karena faktor menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Iya benar. Bahkan orang lain, jangan sampai kita karirnya. Jangan sampai kita yang justru membawa permasalahan. Kalau mau dipikir, Masjidil Haram aja sampai sekarang belum dibuka. Yang dibuka kemarin baru Masjid Nabawi. Itu pun 2 bulan. Sekali lagi, 2 bulan tertutup. Berarti berapa Jumat itu? Ada 8 Jumat. Ada 8 Jumat. Sementara memang dalam satu hadis disebutkan riwayat bahwa tidak boleh meninggalkan salat Jumat 3 Jumat. Bagaimana dengan ini? Yang dimaksud tidak boleh meninggalkan salat Jumat 3 kali ini jikalau tidak ada halangan atau faktor kesengajaan. Jadi meninggalkan salat Jumat itu ada yang boleh, ada yang boleh keadaan seperti yang kita rasakan ini. Ada memang dia berdosa karena faktor kesengajaan. Seharusnya bisa salat Jumat, tapi karena dia sengaja aja tidak salat Jumat. Itu bisa jadi fasik, jatuhnya fasik. Dan bisa jadi kafir kalau dia berkata Jumat itu tidak wajib. Hati-hati. Jadi itu perbedaannya ya Ustadz ya. Perbedaannya. Jadi kalau dalam posisi saat ini karena memang kita berada di zona merah atau memang sudah diputuskan tidak bisa salat Jumat karena faktor keadaan, itu tidak sekalipun berapa kali pun tidak ada masalah, tidak terhitung. Tidak ada masalah. Karena kalau yang aku pernah baca juga ya Ustadz ya, selagi memang itu sudah ada yang perintah, berarti kan itu sudah ada tanggung jawabnya si pemerintah, si perintah gitu ya Ustadz ya. Karena yang bertanggung jawab adalah yang memberi perintah itu. Yang memberi perintah itu. Jadi maksudnya udah kita nggak usah mendebatkan gitu kan, karena
Udah, karena sudah kita ada juga tanggung udah jawab. ditanggung tanggung jawabnya gitu Ya. kan ya Ustaz ya. Apalagi Oh, dikuatkan oleh majelis ulama, jadi aman. oh iya ya. Hahaha. Semoga terjawab ya ini dari F4 nih. Imperior itu yang nanya Ustaz. Tuh aku tanya, lihat lagi ya Ustaz ya. Ya, Ustaz, silakan. oh gini, ini Ustadz Ya, dari Kamiliah Supomo. Jadi Ustadz, iya, bagaimana gimana? sih hukumnya jika seorang suami dasarnya ingin berbalas budi dengan orang tua, tapi mengabaikan perintah istrinya? Oh iya, ini kan memang setahu Yulia ya, walaupun belum berkeluarga gitu kan, memang ketika kita sudah mempunyai keluarga gitu, jadi kayak apa ya Ustadz ya, bukan tanggung jawabnya ya, memang jadi istri itu istri dan suaminya memang harus saling mendengarkan. Jadi karena kita sudah terlepas dari orang tua sudah menyerahkan gitu anak wanitanya kepada laki-lakinya gitu, pada laki Oh suaminya gitu. gitu. Nah, Gini, gimana saya Ustaz? kasih pengertian dulu. Ah, 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 Curi perhatian suami ah, lewat jalur mertua. ah. Curi perhatian Karena suami lewat jalur Bunda mertua. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, siapa Hmm. yang bertanggung jawab, siapa yang harus ditaati jikalau istri wanita itu sudah menikah, maka dia harus taat kepada suaminya. Oke, Tapi bagaimana ya. dengan laki-laki yang sudah Bagaimana menikah? laki-laki? Ah. Nah, siapa yang paling berhak atasnya? Maka yang paling Mhm. berhak atasnya Orang adalah tuanya ibunya. kah atau istrinya? Ibunya. Ibunya. Oke. Ibunya. Perbedaannya itu ya Ustadz ya. Ya, jika Oke. istri menolong suami, jadi gini, jikalau Mhm. istri menolong suami untuk berbuat baik kepada ibunya, Aha. maka Allah akan menumbuhkan cinta dari hati Oke. suaminya kepadanya. Oke, oke, oke. Jadi Mhm. Allah akan menumbuhkan cinta suaminya kepadanya disebabkan dia sudah membantu suaminya untuk berbuat Suaminya baik kepada berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya ya Ustadz ya. ibunya ya. Jadi Mhm. mohon izin, orang tua Aha. kasihan loh, cintanya kan sepanjang masa. Kalau Iya, cinta iya. anak itu berbagi, sesudah punya Aha. istri bercabang dua Aha. cintanya kepada Mhm. ibunya, kepada istrinya. Ketika dia Aha. sudah punya anak bercabang tiga lagi Mhm. kepada Mhm. ibunya, kepada istrinya, kepada Punya anaknya. anaknya. Nah, Aha. tapi ibu tidak akan bisa bercabang. Makanya ada Iya. istilah kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggal. Iya, Mhm. ya bisa dihitung lah kalau kasih anak. Karena Aha. kasih anak itu pasti akan bercabang. Sementara kasih orang tua itu sepanjang jalan. Terus. Sepanjang Tidak jalan. ada. Oke. Mhm. Oke, jadi sudah terjawab ya Camelia Supomo. Iya, Jadi tadi Ustadz bilang intinya kalau kita nggak apa-apa membantu suami kita untuk memang berbakti, suami kita untuk berbakti pada orang tuanya. Karena memang kita sudah mempunyai tanggung jawab, sudah punya kewajiban untuk memang berbakti kepada suami kita juga gitu kan. dan Aha, perlu diingat kepada istri. Suatu saat aha. nanti engkau punya Mhm. anak. Jadi ibu juga ya. Nanti kalau engkau bos nanti udah dewasa, udah berumur, anak muda nikah Aha. juga, kau akan seperti itu juga kan posisinya. Ah, ya, ya. Ini ya Ustadz ya, ya begitu-gitu saja ya Ustadz ya, rotasinya ya Jadi Ustadz ya. ada baiknya Mhm. berbuat baiklah kepada mertua. Aha. Dalam hal ini Jangan ibu dari jangan kita malah iri-irian ya Ustadz ya. Ih, tidak kamu mah boleh karena terlalu beda. peduli sama mama kamu gitu kan. Gak boleh ya Ustadz ya. Tidak boleh. Karena ingat sebagai catatan tidak Aha. ada mantan ibu, Oke, benar, benar. tidak ada Mhm. mantan ibu, yang ada mantan istri. Aha. Itu Mantan anak pun gak ada ya Ustadz. tidak ada. Benar, 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 benar. Jadi kalau mantan istri ada istilahnya. Mantan ibu, Hmm. mantan anak tidak ada. Nah itu. Oke, Ustadz. Siap. Kita baca lagi ya, Ustadz ya. Boleh, boleh, boleh. Ustadz, kalau gimana Ustadz kalau kedua orang tua?
tidak mendukung. Oke, jadi ada pertanyaan yang lumayan unik nih. Ketika orang tua kita sendiri, Ustaz, malah yang tidak mendukung kita hijrah, malah yang meragukan kita. Misalnya nih, Yulia pengen berjilbab, tapi malah orang tuanya yang beneran kamu mau berjilbab, beneran, nggak percaya gitu, Ustaz. Gitu gimana? Karena orang tuanya malah tidak mendukung gitu, Ustaz. Kembali lagi, hijrah itu, ijab itu, atau sholat itu, atau ibadah kewajiban itu perintah siapa? Perintah Allah. Jadi Oke. kita taat kepada orang tua sepanjang tidak melanggar aturan Allah. Oh iya, 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 iya. Jadi ada garis Tetap. bawahnya gitu ya, Ustaz, ya. Sepanjang tidak menyalahi aturan Allah. Hmm, hmm, hmm. La ta'ata limaksiat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita harus membedakan itu ya teman-teman ya. Maksudnya kita memang harus tetap berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau ketika orang tua kita memang ada hal-hal yang malah mengajarkan itu malah ke arah yang tidak baik, coba kita pikirkan memang itu perintah Tuhan, ya udah kita turuti yang memang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Gitu Ustaz? Ya. Cuma Ah, cara aha, untuk mungkin menolaknya. menolak, Ah, ah, itu harus berakhlak. tetap harus berakhlak. Ya, Ada catatan tetap lagi, harus harus tetap menjaga, berakhlak. menjaga perasaan, menolaknya dengan cara yang baik. Jadi Aha. ada teknik dibungkus dengan akhlak. Iya. Oke, oke, oke. Benar-benar nih aku lagi bacain pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Silakan, Ustadz, apa-apa. Ustadz apa hukumnya kalau anak-anak terputus silaturahmi saat kedua orang tuanya meninggal? Apa yang harus dilakukan Ustadz? Oh, jadi pada saat kedua orang tuanya meninggal, ah, anak-anaknya ini Ustadz malah terputus silaturahminya dengan orang tuanya. Iya, Gitu iya. Ustadz. Itu Ulang, gimana? karena saya lagi jawab pertanyaan juga, silakan. Oke, jadi gini Ustadz, orang tuanya meninggal ya Ustadz ya. Di detik-detik orang tuanya meninggal, anak-anak saya ada anaknya ada tiga ya Ustadz ya. Anak-anaknya tiga ini malah terputus silaturahminya dengan orang tuanya. Entah maaf yang ngomong misalnya ada fitnah atau ada apa ya misalnya dari orang lain faktor orang lain. Misalnya orang tuanya sebelum meninggal tuh tetangga atau siapa ya orang luar yang kayak anak kamu tuh gini 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 gitu. Yang ujungnya malah tidak ada rasa percaya kepada anak-anaknya dan pada akhirnya anak dan orang tuanya ini terputus silaturahminya detik-detik orang tuanya meninggal gitu Ustaz. Bisa Iya, dipahami jadi Ustaz? gini. Ya, bisa. Paham. Paham. Mohon izin kepada yang terjadi seperti ini, ada Paham. baiknya tetap mendoakan orang tua, Oke, tetap oke, berbuat oke. baik, tetap ada Paham. usaha niat untuk Paham. dalam hal ini aku mengaku salah atau aku akan menjalin silaturahmi. Apa kata Paham. silaturahmi? Silaturahmi Paham. itu adalah menjalin hubungan yang ada rahim Menjalin hubungan. bersama Paham. rahim. Paham. Kalau yang bukan serahim atau bukan hubungan sedara atau Paham. pernikahan, maka bukan silaturahmi Paham. namanya, ukhuwah Islamiyah. Oke, oke. Jadi menyambung silaturahmi, tetap Paham. mendoakan, tetap berbuat Oh, baik, gitu. tetap bersangka Oke. baik. Ya, yang namanya manusia kan pasti ada keles, yang namanya manusia pasti ada buruk Yes. sangka, yang namanya Yes. iya. Jadi Aha. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, pentingnya berbaik sangka itu ya Ustadz ya, dan iya. tetap mendoakan ya Ustadz ya. Oke. Iya, jadi ibaratnya kalau sudah meninggal kemudian aku mau berbuat baik, sebenarnya doakan, sedekahkan, berbuat Oke. baik kepada orang yang ditinggalkan itu salah satu bentuk kebaikan. Jadi ada tiga yang bisa dilakukan: Aha. mendoakan, bersedekah, Aha. dan berbuat baik kepada yang keluarga. Aha. Ingat ya teman-teman ya, mendoakan itu Bersedekah. udah paling paling gampang ya Ustadz ya, mendoakan ya Ustadz ya. Iya, Lalu iya. baru bersedekah, bersedekah, Betul. bersedekah juga ya nggak ada ruginya lah gitu kan, apalagi untuk Iya, orang tua kita yang memang sudah tidak ada. Dan iya, tetap berbakti walaupun misalnya orang tua kita sudah tidak ada untuk menjaga silaturahmi antar keluarga itu sudah bagian dari berbakti kepada orang tua ya Ustadz ya, karena mungkin itu benar. adalah amanah-amanah yang mungkin disampaikan ketika hidup gitu ya Ustadz ya. Iya, itu benar, itu Oke, benar. Jadi jempol itu dari benar. Ustadz. Yeay.
Semoga Ica Yahman sudah terjawab ya. Amin, Oke, amin. yang lain. Apa yang bikin sakit gimana tuh Ustadz? Udah. Ntar aku lihat lagi ya Ustadz ya. Ya, Tadi oh, Ustadz ini sih ada bercandaan yang viral itu Ustadz dari Upin apa Ipin ada itu? yang nanya. Jadi Ustadz nggak tahu ya. Yang kata Fizi gini, kalau kan surga di telapak kaki ibu gitu ya Ustadz ya. Oh, PC, Terus ya, ya. ini mah Yang, bercandaan yang, aja ya Ustadz. yang. Ini mah bercandaannya. Ini ada yang ngebahas. Terus kalau nggak ada ibu gimana? Udah deh itu bercandaan jangan didengerin ya Fahmi Haidar. Karena itu kan dan mereka saya rasa sudah minta maaf atas Ah, ini omongan ibaratnya omongan anak-anak kecil yang iya mungkin iya kita iya itu. jangan diambil usia Upin Ipin kan usia TK, visi Iya usia usia TK. anggap Orang itu kan jadi bagaimana dengan lagi yang tidak viral di media ah, sosial ya Ustaz. biasa lah. Itu juga kan istilah yang kenapa dibilangin juga surga di telapak kaki ibu tuh ya Ustaz kalau nggak salah nih ya Ustaz ya. Ketika sahabat Nabi bertanya dengan Nabi, kita terus berbakti kepada siapa? Ibu, ayah. Benar nggak Ustaz? Jadi maksudnya Ya, begitu spesialnya ibu gitu ya Ustaz ya. iya, karena ibu 3 kali karena mengandung, melahirkan, Aha, dan memelihara. aha. Kan 3 kali. Oke. Mengandung Mhm, dengan susah mhm. payah, kemudian Aha, melahirkan dengan mempertaruhkan aha, nyawa, aha, kemudian aha. memelihara. Memelihara. Kemudian meninggal. Mhm. Iya. Dan sebenarnya Makanya disebut ketika mereka mereka udah lanjut usia ya Ustadz ya, itu jadi bisa kebalikan kita yang harus memelihara dan artian kita yang harus mengurus kembali ya Ustadz ya. ya. Tahu nggak Aha. Apa orang tuh tua Ustadz? itu Mhm. memelihara anak beda dengan Aha. memelihara orang tua. Ah, ya benar Lebih benar benar. mudah memelihara anak daripada memelihara orang tua. Ah. Karena Kesabarannya memelihara harus orang lebih Ustadz. ya, Mhm. karena memelihara anak makin besar makin mudah, Iya benar. makin mudah. Mhm. Sementara memelihara orang tua makin lama makin susah. Iya. Harus Beda punya doa, kesabaran, ketulusan ya Ustadz ya. kesabaran. Kalau Mhm. orang tua memelihara anak, doanya panjang. Mhm. Ya Allah, semoga anakku jadi dokter, semoga Ah. anakku besar nanti jadi presiden. Itu Ah. doanya panjang. Tapi Ah. coba, kalau anak yang memelihara orang tua, kira-kira doanya apa? Panjang atau pendek? Panjang kalau Ya ya jadi kelihatan, pribadi tidak masing-masing lama ya. lagi meninggal. Tidak lama lagi meninggal. Mungkin sisa 5 Astagfirullah. tahun, 10 tahun. Pasti gitu. Ketika anak memelihara orang tua, pasti doanya beda. Perasaannya beda. Ah, Ini tidak lama lagi meninggal. Mungkin 10 tahun saya pelihara, tidak lama lagi. Tapi kalau astagfirullah. anak, orang tua memelihara anak, itu panjang angan-angannya. Anakku nanti Ah, akan besar seperti ini, akan jadi seperti ah, ini, akan jadi seperti ini. Itu harapannya ah, lebih besar dibanding ah. anak memelihara orang tua. Hmm, Itu. hmm, hmm. Oke Ustaz. Coba aku baca lagi deh. Siap. Tadi ini Ustaz ada salam dari keluarga. Aduh aku lupa deh. Dari Makassar mau Ponegoro kalau nggak salah. Kayaknya banyak nih. Udah kangen Makassar kayak sama Pak Ustadz deh. Iya. Aduh, udah 3 bulan saya tidak ke Makassar ini. Udah 3 bulan. Bagaimana Pak Selama pandemi Ustadz untuk ini. menghadapi? Halo Ustadz. Eh, oh nih, Assalamualaikum Masya Allah kakak cinta sekali Ustadz. Saya mau tanya hukum apa? Mengacuhkan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Hukumnya apa ya kalau ketika kita mengacuhkan istri atau suami? Gimana itu Ustadz ya? Maksudnya tidak mengabaikan gitu ya mungkin ya? Misalnya kita Bisa sebagai juga istri kalau mengabaikan suami. sinyalnya nggak terlalu bagus ini tadi. Nggak kedengeran, keputus-putus. Ada pertanyaan nih Ustadz dari Eni Rohaini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya hukumnya apabila kita mengacuhkan istri atau suami. Aku kurang ngerti juga sih nih Ustadz. Maksudnya mengabaikan kali ya. Misalnya kita sebagai istri mengabaikan perintah suami atau sebaliknya gitu ya. Ya. Mungkin itu Ustadz. Pastinya berdosa. Posisi, ya. Beda.
Kalau istri yang mengabaikan kepada suami, itu namanya dosa. Kalau istri Itu mengabaikan perintah suami, dosa. Tapi kalau suami, Ustadz, gimana? mengabaikan haknya istri namanya zolim. Zolim. Oke, oke, oke. Karena tingkatannya, Aha. tingkatan paling Dilihat bawah ya, salah. teman ya. Salah. Tingkatan paling Oke. bawah namanya salah. Di atas salah namanya dosa. Apa Ustaz? Salah, di atasnya dosa. Oke. Di atasnya lagi adalah zolim. Oke. Itu gimana tuh Ustaz Di atasnya perbedaannya? lagi namanya durhaka. Oke, jadi tingkat paling durhaka Ustaz. Ya, kalau salah hanya berlaku terhadap anak-anak yang belum tahu hukum. Salah. Oke, dia belum tahu, dia belum bisa berpikir gitu ya Ustaz ya, lebih Ya, jauh lagi makanya dewasa. anak yang bermain ketika salat, apakah dosa? Bukan, cuma salah. Oke, cuman salah. Karena Oke. dia belum tahu apa-apa, salah. Mhm. Di atas salah artinya dosa. Ini Oke. dosa ini hanya berlaku kepada orang yang sudah tahu hukum. Kalau misalnya belum tahu hukum, tapi itu belum dosa pada orang itu ya Ustaz. Baru salah. Mhm. Tapi kalau sudah tahu, makanya dosa. Jadi dosa. Di atas dosa adalah zolim. Oke. Zolim itu yang harusnya dia bertanggung jawab, tapi dia tidak melakukannya. Oke. Jadi suami kepada istri bukan dosa, tapi zolim. Tapi zolim. Dia tidak akan bertanggung jawab kepada istri, tapi bertanggung jawab kepada Allah. Kepada Tuhan langsung ya. Pada Ya, Allah. itu namanya zalim. Orang tua datangnya zolim terhadap anak. Karena tanggung jawabnya kepada Allah. Sementara anak, inilah namanya durhaka. Durhaka, kalau anak kepada orang tua ya Ustaz. Namanya durhaka. Yang harusnya dia taat kepada orang tua, justru dia melawan orang tua, maka dia bukan dosa, bukan zolim, tapi di atasnya namanya durhaka. Oke Ustaz. Iya. Jadi ini kalau membahas gimana Ustaz? Ya, lanjut. Ya, Kenapa? Oke. Jadi membahas durhaka ya Ustaz ya. Sebaik-baiknya kita sealim-alimnya, misalkan kita sholat 5 waktunya rajin, sunnah rajin. Tapi ketika kita durhaka kepada orang tua, apakah pahala-pahala itu langsung terhapus Ustaz? Begini. Dosa tingkat tertinggi setelah mempersekutukan Allah adalah dosa kepada orang tua. Kebaikan yang paling tertinggi setelah menyembah Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Apapun yang kita lakukan, amal yang terbaik adalah berbuat baik kepada orang tua. Amal yang terbaik adalah berbuat baik kepada orang tua. Alqamah sahabat Nabi itu ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, jihad di jalan Allah baik, sholatnya rajin, tapi satu dosanya, durhaka kepada orang tua. Jauh-jauhin ya. Dan intinya di akhir ayatnya dimaafkan sama orang tuanya, sehingga bisa mengucapkan kalimat syahadat. Jadi ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena durhaka sama orang tua. Oke. Syukur kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua. Oke. Jadi benar-benar sepenting itu kita harus berbakti kepada orang tua ya Ustadz ya. Ketika orang tua sudah terluka hatinya, itu bisa menghapus segala pahala-pahala kita ya Ustadz ya. Menghambat, bukan menghapus tapi menghambat. Menghambat. Oh, yang dicontohkan dari Ustadz ya, sampai untuk mengucapkan kalimat syahadat aja susah ya Ustadz ya. Oke. Bisa saya tanggapi sedikit tentang visi tadi? Boleh Ustadz, boleh. Karena memang lagi viral ya Ustadz ya. Boleh banget. Saya langsung ke pribadi saya ya, sama anak-anak saya. Almarhumah istri saya kan baru meninggalkan 1 tahun yang lalu kan.
Iya iya Ustaz. 1 tahun, ya 1 tahun 4 bulan. Sudah 16 bulan lah berpulangnya ke rahmatullah. Pertanyaannya, anak saya yang masih kecil-kecil, 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Gimana surganya? Iya iya iya. Iya karena sebutannya surga di telapak kaki ibu ya Ustaz ya. Jadi yang tidak punya ibu, tidak ada surganya. Gini, justru anak yang 4 ini lebih dekat dengan ibunya. Dengan berdoa Ustaz. Dengan berdoa. Dengan merasa ibunya lagi di surga. Aku harus Iya. salat supaya aku bisa nanti bersama dengan mama di surga. Benar-benar Jadi benar. sebenarnya memicu anak-anak yang tidak punya ibu, yang meninggal Memicu ibunya lebih lebih taat dekat. ya Ustaz ya. Karena dia akan berkata, saya kalau tidak salat, saya kalau tidak ngaji, Nanti tidak nggak bisa ikut ibu bersama di mama surga. di surga. Benar-benar. Halo. Siapa Ustaz namanya? Nafitatun Naira namanya. Kelas berapa Ustaz? SD. Like. Ini masih TK. Oh masih TK kayak badannya besar. Iya, karena dia rajin makan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti sehat. Adik aku juga gitu Ustaz. Dia besar badannya yang sehat gitu. Oke, ada 4 ya Ustaz ya? Ada 4. Oke, Masya Allah. Satu satu yang paling terganteng ya Ustaz ya? Ada satu yang paling ganteng. Eh, Namanya Kakak selain Ustaz ya? Anwar. Selain Ustaz ya? Ini yang pertama. Kelas berapa SMP? Tidak, ini baru kelas 5 mau naik kelas 6. Oke, badannya. Iya, 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 Mak. Iya, Ini ya udah tinggi dari cabi-cabi, pipinya cabi. Ini kelas 2 mau naik kelas 3. Oke, 5, beda 3 tahunan ya Ustaz ya? Ya 2 tahun lah. 2 tahun. Kemudian ini Anwar. Wah, senyumnya itu loh. Iya. Dan ini Masita yang tadi. Yang tadi ya, yang TK ya. Iya, Masita Naira, iya. Ini Kemarin TK. udah puasa. Puasa belum Ustaz? Yang TK Ustaz? Udah belajar Ya, puasa? TK belum, karena kita tidak boleh belum. memaksakan ibadah terhadap anak, jangan sampai dia membenci ibadah. Jadi Jadinya kita malah memperkenalkan. benar memperkenalkan saja ya Ustadz ya. Benar-benar benar. Ya. Ustadz, Masya Allah. Aku lihat jam dulu ya. Wah, udah mau 1 jam. Oke. Nggak Kita apa-apa. fans Ustadz, asik fans Ustadz nih. Kita sapa-sapa lagi ya sebelum berpisah. Ya. Tanda salah. Ini ada LDR yang ya Ustadz. Ustadz hukum LDR dalam Islam. Please kasih LDR tapi ini LDR sudah menikah ya Ustaz ya? Gimana Ustaz? Yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Nabi Ibrahim LDR bersama Siti Hajar. Oke. Nabi Ibrahim berada di Palestina, Siti Hajar ada di Mekah. LDR kan? Itu aman. Dari zaman dulu belum ada istilahnya kali dulu ya, tapi udah ada hubungan jarak jauh gitu ya Ustaz ya. Cintanya makin mantap. Nah, gitu. Tapi belum ada video call Ustaz hanya dulu. orang rindu, hanya orang yang berjauhan yang bisa rindu. Iya. Kalau dekatan enggak, nanti kata rindu itu tidak muncul ya Ustaz ya. Iya. Orang akan merindukan matahari di kala malam. Karena jauh jaraknya, karena malam. Sementara orang akan merindukan bulan di kala siang hari. Oke. Jadi positifnya itu ya teman-teman ya. Rindu. Positifnya jadi itu teman-teman. Saya kan LDR sama almarhumah dulu kan. Almarhumah di Makassar, saya di Jakarta. Sebenarnya balik lagi juga kita tadi yang bahas di awal, kita banyak yang dari kita juga mungkin LDR dengan orang tua ya Ustaz ya. Nah, LDR sama orang tua sebenarnya makin rindu kita sama orang tua. Makin rindu, jadi pas ketemu tuh benar-benar quality time banget gitu, harus manfaatin waktunya sebaik mungkin, segala macam ya Ustaz ya.
Jadi Iya, mungkin justru bisa lebih berbakti Ustadz. Mama mau apa pas ketemu sama kan? Mama papa mau peluang ketemu berbuat baik apa? Mau berbakti beli pada apa orang tua. gitu. Karena dengan Oke. adanya LDR itu sama orang tua, kayak seperti Ah, ini, kita tidak mudik, tidak kita ketemu sama orang tua. Ini bakti ah, pengorbanan kita sama orang tua supaya orang tua tetap sehat di kampung. ah, ah. Mhm. Jangan Kalau sampai kita misalnya yang menyebabkan orang tua kita nanti sakit. malah kita membawa virus-virus ini kan takutnya Ustadz ya. Iya, Itu salah satu bentuk cinta kita, menahan bentuk cinta kita rindu. gitu menahan rindu. Oke. Teman-teman semuanya yang memang udah komentar, udah say hi kepada Ustadz, mungkin banyak banget pertanyaan. Mm-mm. Pertanyaannya banyak banget Ustadz kali ini, cuman mungkin belum bisa kita bahas satu-satu ya, karena kan Ya, waktunya memang singkat, walaupun udah lumayan 1 jam ya. Nanti kita bakal ada lagi, insya Allah ya kita bakal ngobrol lagi Ustadz ya. ya, insya Allah Mungkin siap selalu kalau kok aku. mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu Ustadz ya. Iya, Karena sebentar lagi juga 1 jam lagi udah mau maghrib. Pokoknya Yulia mau iya, ngucapin terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita udah ngobrol hari ini bahas bareng mengenai berbakti pada orang tua. Banyak banget sih, banyak banget pengetahuan khususnya untuk Yulia ya. Semoga juga untuk teman-teman yang di rumah ini banyak banget iya, yang bisa diambil hal-hal baiknya dari Ustadz Maulana sampaikan. Nah, kalau dari Ustadz gimana nih Ustadz untuk ya, mengakhiri live kita ini, ngobrol bareng kita ini? ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Mhm, telah berlalu. mhm. Ramadan itu menolak 3 manusia. Salah Iya, satunya adalah anak yang durhaka sama orang tua. Lailatul Qadar oke. yang kita tunggu tidak akan datang kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Dan orang Aha. yang mengatakan aku sudah Idul Fitri tapi belum berbuat baik kepada orang tua tidak akan mendapatkan kepiteraan selama dia tidak berbuat baik kepada orang tua. Maka intinya berbuat baiklah kepada orang tua untuk mencuri perhatian Allah. Sehingga Ah, bukan kita yang mengejar surga, surga yang dekat sama kita karena kita berbuat baik kepada orang tua. Oke deh. mantap Ustadz. Oke, itu dia tadi kalimat statement Ustadz yang luar biasa di akhir penghujung kita. Semoga memang bermanfaat banget bahasan kita kali ini. Mungkin Yuli akhiri ya Amin. Ustadz ya. Jangan Ya. rindu Ustadz, rindu itu berat. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz. Untuk teman-teman mungkin belum bisa satu-satu ya Yulia bacakan pertanyaannya. Masya Allah memang banyak banget ini pertanyaan untuk bahas bareng kita hari ini. Dan mohon maaf banget yang memang say hi ke Ustadz atau ke Yulia belum sempet dibacain juga ya. Pokoknya kita berdua insya Allah selalu mendoakan kalian-kalian, teman-teman yang di rumah, pemirsa setia IG Live Trans TV. Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Boleh ingetin lagi, pokoknya cara kita berbakti kepada orang tua tuh gampang banget loh. Pertama yang penting mendoakan ya, mendoakan di setiap sholat atau kita lagi di perjalanan ingin berdoa ya berdoa itu hal yang paling gampang lah ya mendoakan orang tua. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Yang kedua, tadi kata Ustadz adalah bersedekah. Jadi kalau mau bersedekah gak usah mikir lagi ya. Insya Allah rezekinya tetap ada, tetap ngalir. Apalagi bersedekahnya untuk kedua orang tua kita, mengatasnamakan kedua orang tua kita gitu kan. Terakhir berbakti kepada orang tua juga itu salah satunya untuk kita yang memang lagi LDR nih sama orang tua mengingat atau menerapkan amanah-amanah yang disampaikan oleh orang tua kita itu salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua gitu. Dan jangan sampai karena perbuatan kita yang memang bisa menyakiti hati orang tua kita jadi menghambat, kalau kata Ustadz, menghambat amalan-amalan soleh kita lainnya yang memang tadinya sudah rajin baca Quran, sudah rajin sholatnya, karena amalan kita tidak berbakti kepada orang tua, ujungnya amalan yang lainnya terhambat. Seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sampai detik ini masih menemani melihat IG Live Trans TV ini. Mohon maaf ya kalau Yulia ada salah kata dan memang perbuatannya ada salah nih selama IG Live ini.
Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan simpen pertanyaannya lagi bisa disampaikan nanti di next episode. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata. Yulia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menonton IG Live hari ini. Bye-bye.